tunai kurang efektif untuk mendorong perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga penerimanya. Untuk itu, fraksi Perindo memandang sebaiknya pola pemberian dana bantuan sosial kepada masyarakat di tahun-tahun mendatang segera diubah dengan mendistribusikan dalam bentuk barang atau modal sesuai dengan kebutuhan masing-masing calon penerima melalui menjalankan kegiatan usaha produktif sesuai sebagai sumber pendapatan rumah. Fraksi Perindo memandang bahwa kebijakan pemerintah kabupaten juga untuk mengalokasikan anggaran belanja daerah pada momen belanja bantuan sosial dan juga imbas yang masih cukup besar di tahun 2022 merupakan kebijakan yang kurang tepat. Seperti antara lain imbas kepada pihak TNI Polri itu adalah tidak tepat bagi kami pada fraksi Perindo, sehingga itu perlu evaluasi. Jumlah alokasi anggaran belanja imbas dan bantuan sosial pada masing-masing penerimanya masih cukup besar dalam kondisi keuangan daerah yang sangat sulit di tahun 2022 ini, dan metode pemberian bantuan sosial ke masyarakat dalam bentuk uang tunai kurang efektif untuk mendorong perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga penerimanya. Untuk itu, fraksi Perindo memandang sebaiknya pola pemberian dana bantuan sosial kepada masyarakat di tahun-tahun mendatang segera diubah dengan mendistribusikan dalam bentuk barang atau modal sesuai dengan kebutuhan masing-masing calon penerima melalui menjalankan kegiatan usaha produktif sesuai sebagai sumber pendapatan rumah tangga. Rapat Dewan yang terhormat, akhir fraksi Perindo berkesimpulan bahwa rancangan terhadap Kabupaten juga tentang APBD tahun anggaran 2022 menjadi perda dari fraksi Perindo menerima dengan catatan dengan adanya dana khusus dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten atau kota, maka dengan dana tersebut mengoptimalkan pelayanan pemerintahan daerah, yaitu baik itu pendidikan, kesehatan, serta perumahan rakyat adalah prioritas utama pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, terdidik, terpelajar, dan siap dipakai, dan memperhatikan 11 distrik yang menjadi statusnya adalah pengungsi. Dari 11 distrik yang menjadi status atau notabene-nya sebagai pengungsi adalah akibat dari perpanjangan otonomi khusus, sehingga dana khusus yang tadi kami sebutkan nilai yang besar itu harus dirumahkan rakyat pengungsi. Ini adalah awal tahun, dari tahun 2021, 2022 ini sampai dengan 2040, itu waktu yang sangat lama, sehingga awal tahun ini kita perlu untuk merumahkan rakyat atau akibat dari perpanjangan khusus yang sudah menjadi pengungsi. Fraksi Perindo menerima dengan catatan yang pertama, perlu bahwa penyusunan rancangan pembangunan daerah mulai dari musrembang, UAPPS dan menjadi RAPD tahun 2023 dan seterusnya perlu perbaiki agar program yang menyusun adalah terencana, terukur, dan tepat pada sasaran. Kami tidak lagi seperti sekarang bertemu hanya di dalam KUA dan PPS lalu berdebat dan menggunakan waktu yang cukup lama seperti ini. Tidak lagi kami mengulang hal yang sama, tapi kami merekomendasikan dari fraksi Perindo bahwa segera perbaiki agar di tahun yang akan datang tidak terjadi hal yang sama seperti ini. Yang selanjutnya adalah perlu diperhatikan atau ditinjau kembali insentif pegawai negeri atau ASN yang ada di lingkungan pemerintah kabupaten juga. Dalam perubahan tahun 2022 ini perlu melihat kembali atau ditinjau kembali insentif ASN di